Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat ya. Pada mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit kanker kardiovaskular dan memperbaiki mutu diet. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diana Nur Afifah dengan NPM 76. Kemudian saya sendiri Nastiti Rahayu Pujianti dengan NPM 81. Kemudian ada Mbak Wina Asrianti dengan NPM 99. Pertama yang kita akan bahas mengenai stadium perkembangan kanker dan diet. Menurut WHO tahun 2017, kanker adalah istilah umum untuk satu kelompok besar penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan atau menyebar ke organ lain. Istilah umum lainnya yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Kemudian macam-macam kanker menurut Rasjidi ada tahun 2010 adalah kanker serviks, kanker payudara, kanker endometrium, kanker ovarium, kanker vagina, kanker vulva. Nah, di tubuh manusia itu tersusun atas triliunan sel. Seiring waktu, sel-sel ini akan menua, rusak, mati, dan tidak berfungsi lagi. Sel-sel yang sehat akan tumbuh dan membelah diri secara teratur untuk menggantikan sel yang rusak, tua, atau mati tersebut, sehingga tubuh dapat terus menjalankan fungsinya. Namun, sel-sel yang normal tersebut terkadang bisa berubah dan tumbuh tidak terkendali sehingga merusak sel-sel dan jaringan tubuh yang normal. Sel-sel yang tubuh tidak terkendali inilah yang disebut sel kanker. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini dapat mengganggu fungsi kerja organ-organ tubuh. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya pertumbuhan sel kanker masih belum diketahui, akan tetapi ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko terbentuknya sel kanker. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang tingkatan keparahan atau stadium kanker. Yang pertama ada stadium 0. Jadi di stadium 0 ini sel kanker baru tumbuh dan belum menyebar ke jaringan atau organ lain di sekitarnya. Kanker stadium 0 ini disebut juga karsinoma in situ. Umumnya tidak bergejala, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa terdapat sel kanker di dalam tubuhnya. Akan tetapi, jika sel kanker terdeteksi sejak dini dan segera diangkat, tingkat keberhasilan pengobatan penyakit kanker pada stadium awal ini cukup tinggi. Selanjutnya ada stadium 1. Kanker di stadium 1 ini menggambarkan kondisi ketika sel kanker sudah tumbuh dan membentuk jaringan tumor berukuran kecil. Pertumbuhan sel-sel atau jaringan kanker di stadium ini umumnya juga tidak menimbulkan gejala yang khas, sehingga banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka mengalami kanker. Sel kanker pada stadium ini juga belum tumbuh sampai ke dalam jaringan tubuh atau belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada stadium 2. Pada stadium 2 ini, sel kanker sudah berkembang dan tumbuh hingga berukuran lebih besar dibandingkan dengan stadium 1. Sel kanker pada stadium ini masih bertahan di tempat awal muncul dan belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker stadium 2 yang tidak segera ditangani bisa berkembang menjadi kanker stadium yang lebih lanjut. Selanjutnya ada stadium 3. Sel-sel kanker stadium 3 memiliki kemiripan dengan sel kanker stadium 2. Namun, sel-sel tersebut sudah tumbuh lebih dalam ke jaringan atau organ tubuh. Sel-sel kanker di stadium 3 juga umumnya sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Meski demikian, sel kanker belum sampai menyebar ke bagian tubuh lain yang jauh lokasinya dari awal tumbuhnya sel kanker. Kemudian ada stadium 4. Pada stadium ini, sel kanker yang semula tumbuh di jaringan tubuh tertentu sudah berkembang dan menyebar ke organ tubuh lain. Misalnya, sel kanker yang awalnya tumbuh di paru-paru dapat menyebar ke otak, sehingga sudah mencapai stadium 4. Penyebaran sel kanker ini dikenal dengan istilah metastasis sel kanker. Jadi, semakin tinggi stadium kanker yang terbentuk di dalam tubuh, semakin rendah pula peluang untuk sembuh dari kanker. Itulah alasannya sel kanker penting untuk dideteksi sejak dini agar bisa diangkat sepenuhnya dari tubuh. Selanjutnya, tingkatan mengenai penyakit kanker. Jadi, selain stadium atau stage, penyakit kanker juga memiliki tingkatan atau grade.
Tingkatan ini dinilai berdasarkan sifat dan bentuk sel kanker. Penilaian tingkatan sel kanker ini ditentukan berdasarkan kondisi sel kanker pada pemeriksaan biopsi. Tingkatan atau grading sel kanker bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Tingkat pertama, sel kanker belum tampak seperti sel abnormal. Pada tingkatan ini, sel kanker masih tampak mirip dengan sel normal dan pertumbuhannya juga masih normal. Kemudian lanjut pada tingkatan kedua, sel kanker mulai menampakkan diri yang berbeda dengan sel normal. Pertumbuhan sel kanker mulai lebih cepat jika dibandingkan dengan sel normal. Tingkat 3, sel kanker pada tingkat ini sudah tampak jelas sebagai sel abnormal. Sel-sel kanker di tingkat 3 ini juga sudah mulai berkembang dengan sangat aktif dan mulai merusak jaringan normal di sekitarnya. Jadi hubungan antara diet dengan penyakit kanker, di mana salah satu zat gizi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kanker adalah lemak. Konsumsi lemak yang berlebih dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Hal ini disebabkan lemak bersifat cancer promoting. Adanya lemak dalam tubuh membuat zat yang bersifat karsinogenik, zat yang membentuk terjadinya kanker berkembang. Selanjutnya, ada faktor nutrisi yang menyebab kanker. Ada beberapa zat gizi lemak yang menjadi penunjang timbulnya kanker, di antaranya tubuh mengeluarkan hormon tertentu secara berlebihan, di antaranya sekresi hormon estrogen yang berlebih menunjang tumbuhnya kanker payudara. Kemudian ada sekresi cairan empedu yang berlebih menuju usus, selanjutnya oleh mikroorganisme di kolon diubah menjadi zat karsinogenik. Asam lemak polyunsaturated atau PUFA yang mengalami proses hidrogenasi akan membentuk asam lemak trans yang cenderung menunjang tumbuhnya kanker dan merangsang pembentukan kolesterol. Nah, ada penyebabnya kanker-kanker berikut. Yang pertama ada kanker oral, di mana penyebabnya adalah pengkonsumsian alkohol, tembakau, makanan yang dikonsumsi rendah beta karoten, rendah vitamin E. Kemudian ada kanker payudara dan prostat, di mana makanan yang dikonsumsi ini tinggi lemak, tinggi kalori, dan rendah omega 3. Kemudian ada kanker pencernaan. Ada penyebabnya mengonsumsi alkohol, kemudian asam amino isolates pada daging dan ikan yang dipanggang. Makanan yang dikonsumsi rendah karoten, rendah vitamin C dan vitamin E. Kemudian ada kanker hati, kanker saluran pernafasan disebabkan oleh rokok, kebiasaan merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol, makanan yang dikonsumsinya rendah vitamin C dan vitamin E. Kemudian ada kanker serviks, di mana makanan yang dikonsumsi rendah vitamin C dan vitamin E, kebiasaan merokok dan minuman alkohol. Kemudian ada kanker ovarium, makanan yang dikonsumsi berlemak, digoreng. Kemudian ada kanker kolorektal, di mana makanan yang dikonsumsi tinggi protein hewani, pengkonsumsian alkohol, tinggi kalori, rendah vitamin C, vitamin D, rendah kalsium, rendah konsumsi karoten dan serat, menurut Nunik 1996. Kemudian ada salah satu tips di mana tips ini diet sehat untuk mencegah kanker. Meskipun belum ada makanan yang terbukti dapat mencegah kanker, pola makan juga memainkan besar untuk meminimalisir resiko kanker. Pertama, lakukan diet Mediterania. Diet Mediterania ini berfokus pada konsumsi makanan nabati seperti buah dan sayur biji-bijian, kemudian seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, sumber protein tanpa lemak seperti unggas, ikan, dan kacang-kacangan. Pola diet ini juga membatasi konsumsi makanan seperti daging merah, produk susu tinggi lemak, pemanis buatan, dan lemak jenuh. Menurut Dowdell, diet Mediterania ini telah terbukti dapat mencegah kanker dan memberi berbagai dampak positif pada kesehatan untuk jangka panjang. Selain itu, diet Mediterania ini juga bisa menurunkan risiko kanker usus besar. Selanjutnya yang kedua adalah konsumsi 5 hingga 9 porsi buah dan sayur.
Mengonsumsi berbagai buah dan sayur terbukti dapat mengurangi resiko kanker. Pasalnya, semua vitamin dan mineral dalam sayuran memiliki peran besar bagi kesehatan sel dan meningkatkan fungsi tubuh. Oleh karena itu, kita disarankan untuk mengkonsumsi minimal 5 macam buah dan sayur setiap hari. Kemudian yang ketiga, ada batasi pemanis buatan. Gula tambahan bisa memicu obesitas, penyakit jantung, dan kanker. Makanan yang mengandung pemanis buatan bisa kita temukan dengan mudah di dalam roti, minuman manis, permen, ataupun makanan penutup. Itu sebabnya kita disarankan untuk mengurangi makanan yang mengandung pemanis buatan tersebut. Kemudian ada kurangi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kanker esofagus, tenggorokan, dan juga payudara. Mengkonsumsi alkohol berlebihan juga bisa memicu risiko kanker rektal serta kanker hati. Selanjutnya, kurangi asupan garam. Sebaiknya kita menghindari makanan yang diawetkan, diasap, dan diawetkan dengan garam. Jenis makanan tersebut bisa memicu kanker perut dan esofagus karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Selanjutnya yang terakhir, perhatikan asupan vitamin D. Kadar vitamin D yang rendah dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker payudara, usus besar, dan pankreas. Selanjutnya, anjuran diet untuk mencegah kanker. Menurut National Organic Program dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat, produk organik yang berasal dari tanaman seperti beras, sayur, dan buah adalah produk yang ditanam menggunakan bahan yang bisa didaur ulang dan tidak menggunakan pestisida kimia maupun pupuk sintesis. Sedangkan untuk daging organik, peternak tidak menggunakan antibiotik suntik dan hormon suntik serta diberikan makan rumput atau makanan organik. Dari segi nutrisi, makanan organik dan non-organik pada dasarnya memiliki nilai gizi yang sama. Pada dasarnya, buah dan sayur organik memang dapat membantu mencegah kanker. Hal ini dikarenakan mereka menyimpan kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan diperlukan tubuh untuk melawan stres oksidatif. Makanan pencegah kanker diantara lain adalah sayur cruciferous. Sayur cruciferous ini dikenal sebagai sayuran anti kanker. Beberapa contoh sayuran jenis ini adalah brokoli, kembang kol, dan kubis. Sayuran ini mengandung sulfopran, di mana substansi yang dapat memperkecil ukuran tumor hingga lebih dari 50%. Sayuran dengan daun berwarna gelap seperti bayam, kale, atau selada bisa menangkal resiko kanker usus besar. Kemudian ada tomat dan wortel, di mana sayuran yang juga termasuk dalam daftar makanan pencegah kanker adalah tomat dan wortel. Kedua sayuran ini dapat mengurangi risiko terjadinya kanker prostat dan kanker paru-paru. Yang ketiga ada buah kaya antioksidan. Beberapa buah yang kaya antioksidan seperti sitrus, jeruk lemon, dan jeruk nipis, serta buah dengan jenis beri, blackberry, blueberry, raspberry, strawberry mengandung zat yang membantu mencegah kanker. Kemudian ada flaxseed, di mana biji rami atau flaxseed juga termasuk dalam kategori makanan pencegah kanker. Bahkan biji rami bisa mencegah penyebaran sel kanker. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa penderita kanker prostat yang rutin mengkonsumsi biji rami merasakan sel kanker dalam tubuhnya tidak berkembang secara signifikan. Kemudian ada rempah-rempah, minyak zaitun, bawang putih, olahan susu, teh dan kopi, serta ikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit kardiovaskular. Apa sih itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Segala bentuk PKV, baik penyakit jantung koroner maupun stroke atau cerebrovascular disease atau CVD hampir selalu didasari oleh gaya hidup seperti merokok, kurangnya olahraga, dan konsumsi makanan yang berlemak berlangsung dalam kurun waktu 10-15 tahun bahkan lebih. Dikutip dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2014. Penyebab penyakit jantung adalah kerusakan, penyumbatan, peradangan maupun kelainan pada jantung, otot maupun pembuluh darah di sekitarnya.
Penyumbatan di pembuluh jantung ini biasanya disebabkan oleh plak. Plak ini menumpuk pada arteri yang rusak. Penumpukan plak pada arteri koroner mungkin mulai di masa kanak-kanak. Seiring waktu, plak dapat mengeras dan kemudian pecah. Plak yang mengeras dan mempersempit arteri koroner mengurangi suplai aliran darah yang kaya oksigen ke jantung. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada atau ketidaknyamanan yang disebut angina. Jika plak pecah, kepingan darah yang disebut platelet menempel pada lokasi cedera. Platelet mungkin mengumpul untuk membentuk bekuan darah. Gumpalan darah yang dapat lebih mempersempit arteri koroner dan memperburuk angina. Jika bekuan menjadi cukup besar, maka dapat menyumbat arteri koroner secara menyeluruh dan menyebabkan serangan jantung. Penyebab lainnya adalah perkembangan jantung yang tidak sempurna, infeksi atau aliran darah kaya oksigen ke jantung yang tidak tersuplai dengan baik. Selanjutnya, faktor yang dapat meningkatkan peluang terjadinya penyakit PAD adalah yang pertama, bertambahnya usia bisa menyebabkan kerusakan maupun penyempitan pada pembuluh darah jantung. Kemudian yang kedua, laki-laki berisiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Wanita akan meningkat risikonya setelah mengalami menopause. Kemudian yang ketiga, memiliki ayah atau ibu dengan penyakit kardiovaskuler. Yang keempat, punya kebiasaan merokok sehingga pembuluh darah jantung meradang akibat zat kimia rokok. Yang kelima, gaya hidup buruk seperti tinggi konsumsi garam, lemak, dan kolesterol. Selain itu juga malas olahraga dan tidak mencegah kebersihan dengan baik sehingga mudah terkena infeksi. Yang keenam, terdapat masalah kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi serta terus-menerus stres. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wina. Yang selanjutnya adalah faktor diet yang terlibat dalam tahap perkembangan penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung. Tujuan dari diet jantung ini yaitu yang pertama, memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. Yang kedua, menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. Dan yang ketiga, mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Untuk melakukan diet jantung ini ada beberapa syarat. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Yang kedua, protein cukup yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, vitamin dan mineral cukup. Hindari penggunaan suplemen kalium, kalsium, dan magnesium jika tidak dibutuhkan. Yang keempat, makanan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Yang kelima, cairan cukup, kurang lebih 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis diet dan indikasi pemberian. Jadi di sini ada 4 jenis diet. Yang pertama adalah diet jantung 1. Itu diberikan kepada pasien penyakit jantung akut seperti myocard infarct atau MCI atau dekompensasio cordis berat. Yang kedua adalah diet jantung 2, diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak. Lalu yang ketiga adalah jenis diet jantung 3, diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa. Dan yang keempat, diet jantung 4 diberikan dalam bentuk makanan biasa. Yang selanjutnya adalah diet praktis. Diet itu tidak perlu menggunakan makanan diet yang mahal, tetapi cukup dengan makan makanan sehari-hari dengan tetap memperhatikan kalori dan nilai gizinya. Pengaturan pola makan yang tepat dan tidak sembarangan itu sudah bisa membantu kita dalam mengatur berat badan. Nah, sebuah diet itu pasti akan berhasil kalau kita mempunyai komitmen, alasan, dan tujuan yang jelas. Jadi dalam memulai diet itu kita hendaknya menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah kenali alasan kita untuk berdiet itu apa. Kemudian apa yang ingin kita rubah dalam pola hidup kita. Lalu yang ketiga, tujuan gaya hidup kita. Gaya hidup seperti apa yang kita tuju ketika berdiet. Lalu yang keempat adalah tujuan diet kita itu apa. Dan yang terakhir, pola yang kita inginkan dalam berdiet itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah konsep nutrisi optimal.
Kebutuhan nutrisi tidak akan berfungsi secara optimal kalau tidak mengandung beberapa zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Demikian juga zat gizi yang cukup pada kebutuhan nutrisi akan memberikan tujuan gaya hidup kita. Gaya hidup seperti apa yang kita tuju ketika berdiet. Lalu yang keempat adalah tujuan diet kita itu apa. Dan yang terakhir, pola yang kita inginkan dalam berdiet itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah konsep nutrisi optimal. Kebutuhan nutrisi tidak akan berfungsi secara optimal kalau tidak mengandung beberapa zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Demikian juga zat gizi yang cukup pada kebutuhan nutrisi akan memberikan nilai yang optimal. Jadi dalam memenuhi nutrisi yang optimal itu ada beberapa komponen zat gizi yang harus terpenuhi. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mencapai nutrisi yang optimal tersebut? Ada beberapa cara. Yang pertama, kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Yang kedua, susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menu disesuaikan dengan pola makan. Yang keempat, peningkatan kadar HB dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Lalu yang kelima adalah selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, sawo kecil, sukun, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah gizi buruk dan penyebabnya. Gizi buruk itu apa sih? Gizi buruk itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu dinyatakan kurang nutrisi, atau bisa disebut juga nutrisinya itu berada di bawah standar. Nah, faktor penyebab penyakit gizi buruk ini juga, menurut UNICEF ada 2 penyebab langsung terjadinya gizi buruk. Yang pertama, kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya itu tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan karena alasan sosial ekonomi, yaitu kemiskinan. Lalu yang kedua, akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. Kemudian menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, itu ada 3 faktor penyebab gizi buruk pada balita. Yang pertama adalah keluarga miskin. Yang kedua, ketidaktahuan orang tua atas pemberian gizi yang baik bagi anak. Dan yang ketiga adalah faktor penyakit bawaan pada anak, misalnya jantung, TBC, HIV/AIDS, saluran pernapasan, dan diare. Tahapan dalam mengembangkan program kesehatan masyarakat. Kesehatan gizi masyarakat bertujuan menemukan solusi masalah, sehingga status kesehatan meningkat. Untuk mencapai hasil ini, beberapa tahapan logis harus ditempuh. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Proses identifikasi masalah memerlukan data prevalensi dan insidensi penyakit, pola morbiditas, dan moralitas, serta profil kelompok yang terkena. Informasi dikumpulkan secara rutin melalui kegiatan surveillance kesehatan. Yang kedua, bukti saintifik, bersumber dari penilaian kritis terhadap literatur. Yang ketiga, pola asupan makanan dari populasi diidentifikasi untuk menunjang aspek tertentu dalam asupan makanan terhadap masalah gizi. Yang terakhir, keterbatasan dalam populasi harus diidentifikasi. Tahapan yang kedua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus yang luas merupakan hal yang penting, sehingga kemajuan spesifik dapat dinilai terhadap titik awal untuk mengevaluasi efektivitas dari intervensi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu menetapkan sasaran yang jelas untuk mencapai tujuan utama. Sasaran ini mencakup aspek nutrisi maupun aspek lainnya, misalnya berkaitan dengan aktivitas fisik maupun pengadaan pangan. Contoh sasaran mutu nasional dapat berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur dalam populasi tertentu. Tahapan yang keempat yaitu menghitung target yang ingin dicapai harus dapat diukur, realistis, bermanfaat, dan spesifikasi. Target yang dapat diukur dalam angka, contohnya, target dapat mencakup perubahan penjualan buah dan sayur oleh supermarket. Pada target
yang ditetapkan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, realistis, dapat dicapai, serta bermanfaat. Tahapan yang kelima yaitu merencanakan program dengan mengikutsertakan semua faktor yang terlibat dan menggabungkan beberapa bidang seperti sasaran pelaksanaan. Program dapat direncanakan sehingga target bisa dicapai. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan diantaranya faktor dasar yang mempengaruhi asupan makanan, faktor yang melatar belakangi seperti tingkat pendidikan, pembelian makanan utama, faktor kesadaran atau keinginan untuk berubah, serta faktor pengaruh lain seperti iklan sektor lain yang memiliki kepentingan berbeda. Tahapan yang keenam yaitu mengimplementasikan program mungkin perlu bersifat pragmatis, misalnya dalam segi kelayakan dan biaya. Dan tahapan yang terakhir, mengevaluasi, mengidentifikasi program baru sebagai upaya tindak lanjut. Rintangan dalam mewujudkan keberhasilan perubahan diet. Dalam pelaksanaan program kesehatan gizi masyarakat, hasil yang dicapai mungkin tidak bisa seperti apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah rintangan. Rintangan yang pertama yaitu subjek yang menjadi sasaran program tidak menerima pesan yang dibawa oleh program. Hal ini bisa disebabkan oleh media yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan tidak sesuai bagi kelompok subjek bersangkutan. Identifikasi jalur komunikasi yang paling cocok merupakan bagian esensial dalam proses perencanaan. Selain itu, kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Rintangan yang kedua yaitu hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, dan kepentingan. Rintangan yang ketiga yaitu pesan tidak menarik perhatian kelompok subjek target. Hal ini bisa terjadi karena pesan tersebut tidak diutarakan dengan jelas dan caranya kurang tepat untuk menarik perhatian atau untuk mempertahankan ketertarikan mereka selama penyampaian pesan tersebut, baik secara tertulis, audio atau suara maupun lisan. Rintangan yang keempat yaitu pesan tidak dipahami dengan benar. Hal ini mungkin karena seseorang tersebut menafsirkan secara salah dan diikuti dengan tidak benar, ataupun disampaikan dengan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan subjek. Rintangan yang kelima, subjek menganggap pesan tersebut terlalu sulit, lupa dengan informasi yang disampaikan, atau tidak mempercayai informasi tersebut. Hal ini mungkin terjadi bila pesan bertentangan dengan kepercayaan dalam budaya mereka, atau cara penyampaian tidak menumbuhkan keyakinan. Rintangan yang keenam yaitu pesan diterima dan dipahami, tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku karena hambatan lain, misalnya keterbatasan dana, kurangnya ketersediaan, ataupun daya tarik dari perubahan makanan yang akan dijalankan. Rintangan yang ketujuh, meskipun informasi yang diterima telah diterapkan, perubahan kesehatan yang diharapkan tetap tidak terwujud. Hubungan antara kebijakan pangan dan kebijakan gizi serta kesehatan masyarakat. Kebijakan pangan merupakan hal yang kompleks, namun tujuan pokoknya sederhana, yaitu untuk menjamin suplai makanan yang aman, menyehatkan, dan bergizi bagi populasi. Hal yang tercakup dalam ruang lingkup kebijakan pangan adalah masalah yang terkait dengan pertanian, perkembangan desa, lingkungan, dan kesehatan. Dan dalam bidang kesehatanlah akan ditemukan peraturan tentang keamanan pangan dan nutrisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang panduan tentang pemilihan makanan. Panduan tentang pemilihan makanan menjadi kunci dalam kebijakan gizi. Biasanya berkaitan dengan bentuk pedoman diet. Sebagian besar negara di dunia saat ini telah menggunakan pedoman diet berdasarkan makanan yang dinyatakan dalam bentuk model baik berupa piring, piramida maupun lingkaran makanan. Yang kedua,
Dasar saintifik pedoman diet berasal dari kebutuhan diet dan standar referensi yang juga terdapat di banyak negara. Hubungan yang ketiga yaitu mengenai kebijakan gizi nasional yang dapat mencakup intervensi lain seperti fortifikasi makanan tertentu, contohnya tepung, lemak pengoles roti, serta makanan bayi. Selain itu, rekomendasi tentang konsumsi suplemen folat bila merencanakan kehamilan, anjuran untuk menghindari konsumsi hati yang kaya akan vitamin A ketika hamil, dan peraturan tentang standar makanan di sekolah. Isu gizi yang menjadi kumpulan kebijakan kesehatan di seluruh populasi dan saat ini dapat berfokus kepada yang pertama, penurunan berat badan beserta penyakit komorbid yang berhubungan seperti diabetes dan penyakit jantung koroner. Isu gizi yang kedua yaitu perbaikan diet anak prasekolah dengan perhatian khusus. Peran ahli gizi diet dalam mengidentifikasi dan menyediakan dukungan nutrisi bagi pasien yang beresiko menderita malnutrisi. Yang pertama, mengenai penyebab masalah nutrisi. Penyebabnya itu yang pertama ada asupan. Pada orang sehat, hal ini merupakan penyebab utama masalah nutrisi dan seringkali ditangani ahli oleh kesehatan gizi masyarakat. Kondisi medis dapat menimbulkan masalah tambahan yang berkaitan dengan nafsu makan, serta kesulitan fisik dalam menelan. Penyebab masalah nutrisi yang kedua yaitu pencernaan dan absorpsi. Pada orang sehat, masalah medis ringan dapat mengganggu efisiensi proses ini, misalnya minum obat untuk memperlancar pencernaan, serta keracunan makanan tingkat ringan yang dapat memperburuk absorpsi. Pada kondisi medis yang akut maupun kronik, masalah dapat mencakup kegagalan sekresi enzim, serta penyumbatan maupun konsekuensi pembedahan. Penyebab masalah nutrisi yang ketiga yaitu metabolisme. Selain peningkatan kebutuhan selama masa pertumbuhan orang sehat umumnya hanya mengalami sedikit masalah defisiensi dalam kaitannya dengan perubahan metabolik. Akan tetapi dalam kondisi sakit sering terjadi perubahan besar dalam metabolisme yang merupakan penyebab terbesar dari defisiensi potensial yang perlu ditangani oleh gizi klinis. Selanjutnya, peran ahli gizi diet yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi orang yang memerlukan dukungan nutrisi. Untuk mengidentifikasi respon yang paling tepat yaitu pada situasi manapun, melakukan screening pasien adalah hal yang penting dan jika perlu menindaklanjutinya dengan penilaian gizi yang lebih mendalam. Ahli diet menganjurkan tentang modifikasi diet pada jenis penyakit kronik untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini mencakup yang pertama, modifikasi prinsip dasar pola makanan sehat untuk mengontrol berat badan, lipid darah, dan diabetes tipe 2 tanpa komplikasi. Yang kedua, penyesuaian kandungan nutrien tertentu dalam diet, misalnya lemak, serat protein, garam, laktosa, atau kalium yang dapat diterapkan pada sejumlah kondisi. Yang ketiga, eliminasi makanan tertentu yang mungkin menyebabkan reaksi sensitivitas tertentu, misalnya gandum, susu, telur, kacang-kacangan, sambil tetap menjamin kecukupan gizi dalam diet. Yang keempat, pengubahan tekstur makanan untuk mempermudah makan dan menelan. Yang kelima, pemberian anjuran praktis dan bantuan untuk mengelola pembatasan atau modifikasi diet agar diet baru dapat dijalankan di rumah dengan selalu mempertimbangkan kondisi khusus, peran itu sendiri, serta kesukaan dan ketidaksukaannya. 3. Dietetika komunitas. Ahli diet juga bekerja dalam lingkup komunitas. Dalam bidang ini, mereka dapat menyediakan layanan gizi klinis dalam konteks layanan kesehatan primer, maupun melakukan kunjungan rumah untuk mendukung pasien. Peran ahli gizi diet dalam mengidentifikasi dan menyediakan dukungan nutrisi bagi pasien yang beresiko menderita malnutrisi. Yang pertama, mengenai penyebab masalah nutrisi.
Penyebabnya itu yang pertama ada asupan. Pada orang sehat, hal ini merupakan penyebab utama masalah nutrisi dan seringkali di tangan ahli oleh kesehatan gizi masyarakat. Kondisi medis dapat menimbulkan masalah tambahan yang berkaitan dengan nafsu makan serta kesulitan fisik dalam menelan. Penyebab masalah nutrisi yang kedua yaitu pencernaan dan absorpsi. Pada orang sehat, masalah medis ringan dapat mengganggu efisiensi proses ini. Misalnya, minum obat untuk memperlancar pencernaan, serta keracunan makanan tingkat ringan yang dapat memperburuk absorpsi. Pada kondisi medis yang akut maupun kronik, masalah dapat mencakup kegagalan sekresi enzim, serta penyumbatan maupun konsekuensi pembedahan. Penyebab masalah nutrisi yang ketiga yaitu metabolisme. Selain peningkatan kebutuhan selama masa pertumbuhan, orang sehat umumnya hanya mengalami sedikit masalah defisiensi dalam kaitannya dengan perubahan metabolik. Akan tetapi dalam kondisi sakit sering terjadi perubahan besar dalam metabolisme yang merupakan penyebab terbesar dari defisiensi potensial yang perlu ditangani oleh gizi klinis. Selanjutnya, peran ahli yang kedua yaitu mengidentifikasi orang yang memerlukan dukungan nutrisi. Untuk mengidentifikasi respon paling tepat pada situasi manapun, melakukan screening pasien adalah hal yang penting, dan jika perlu menindaklanjutinya dengan penilaian gizi yang lebih mendalam. Peran ahli gizi diet dalam mengidentifikasi dan menyediakan dukungan nutrisi yang ketiga yaitu intervensi dietetik pada kondisi sakit. Ahli diet menganjurkan tentang modifikasi diet pada jenis penyakit kronik untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini mencakup modifikasi prinsip dasar pola makanan sehat untuk mengontrol berat badan, lipid darah, dan diabetes tipe 2 tanpa komplikasi. Yang kedua itu penyesuaian kandungan nutrien tertentu dalam diet, misalnya lemak, serat, protein, garam, laktosa, maupun kalium yang dapat diterapkan pada sejumlah kondisi. Modifikasi yang ketiga itu eliminasi makanan tertentu yang mungkin menyebabkan reaksi sensitivitas tertentu seperti gandum, susu, telur, kacang-kacangan, sambil tetap menjamin kecukupan gizi dalam diet. Modifikasi yang keempat mengenai pengubahan tekstur makanan untuk mempermudah makanan ketika proses penelanan. Modifikasi yang terakhir, pemberian anjuran praktis dan bantuan untuk mengelola pembatasan atau modifikasi diet, agar diet baru dapat dijalankan di rumah dengan selalu mempertimbangkan kondisi khusus peran itu sendiri, serta kesukaan dan ketidaksukaannya. Peran ahli gizi selanjutnya yaitu dietetika komunitas. Ahli diet juga bekerja dalam lingkup komunitas. Dalam bidang ini, mereka dapat menyediakan layanan gizi klinis dalam konteks layanan kesehatan primer maupun melakukan kunjungan rumah untuk mendukung pasien. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.